Tuh kan apa kataku juga kakak selalu begitu. Sakit Galih. Lagi-lagi hal serupa terulang kembali. Galih didorong dengan kuat oleh Dea dan dibanting sampai terjun ke bawah ranjang juga kepalanya nyungsep membentur lantai. Kamu mau pulang kan? Pulanglah. HP-mu mungkin sudah penuh baterainya. Tidak kak, aku tidak akan pulang. Kakak harus tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Kakak sendiri yang mulai ajak aku gituan. Dan kakak sendiri pula yang menyudahinya. Ya terus? Aku lagi mau banget kak. Kemaluanku sudah terlanjut banyak lendir punya kakak. Tapi sakit Galih. Kakak juga sebenarnya mau banget. Tadi kemaluan kamu kepalanya sudah mau masuk ya ke punya kakak. Iya kak, hampir mau masuk. Tidak ah, sebaiknya kamu pulang. Aku kecewa sama kakak. Galih saat itu sangat marah kepada Dea. Bagaimana tidak? Kali ini Galih bicara lantang pakai perasaan kepada kakak iparnya. Galih dengan cepat mengenakan pakaiannya kembali dan keluar dari kamar secara emosi. Galih tunggu. Aku benci sama kakak. Dia langsung turun dari kamar bergegas secara tergesa-gesa mengenakan cangcut dan kutangnya kembali untuk mengejar Galih yang kecewa pada dirinya karena tidak mau dilayani. Gimana kabar ibu aku mas? Mas hanya bertemu dengan kakak kamu dan mas sudah titipkan uang itu kepadanya. Galih pulang ke rumah dalam keadaan hati yang kesal dan kecewa kepada Dea karena tidak bisa memenuhi keinginannya pada saat gituan di rumah orang tuanya. Oh ya mas, aku mau minta izin sama mas, boleh kan? Soal apa sayang? Mas capek mau istirahat. Galih bersikap tidak biasanya kepada Intan semenjak emosinya tidak stabil pengaruh rasa kecewa sama Dea. Itu loh aku mau bantu mas cari uang. Kamu mau kerja apa sayang? Lagian kan kamu sedang hamil muda. Galih menyangka bahwa Intan akan kembali kerja seperti dulu masih gadis menjahit di pabrik. Namun dugaannya itu salah. Karena ada sesuatu yang belum diketahui Galih semenjak menikah dengannya yaitu pandai berbahasa Inggris. Pekerjaannya juga ringan kok mas. Aku hanya mengajar jadi guru les privat bahasa Inggris gitu. Emang bisa ah? Galih sempat ragu dengan penuturan Intan karena selama ini dia tidak pernah cerita kepada dirinya. Bisa mas? Ya, kalau itu keputusan kamu dan mas sendiri tidak bisa melarang. Boleh kok. Ya sudah, mas izinin. Tapi jaga kesehatan kandunganmu ya sayang. Makasih mas, aku makin cinta deh sama mas. Galih walau di hatinya belum yakin karena belum melihat atau menyaksikan secara pasti kepandaian istrinya itu. Sayang, kenapa sih akhir-akhir ini jarang masuk ke tempat spa? Maafkan aku Nadia sayang. Aku ada keperluan di luar. Sibuk. Yuna yang berada di tempat pemijatan terpaksa berbohong kepada Nadia yang akhir-akhir ini selalu mengeluh pada Yuna yang selalu tidak hadir di tempat. Sejak saat itu Yuna sibuk sedang memikirkan atau mencari cara gimana caranya untuk mendekati Intan istrinya Galih yang berniat ingin memperlihatkan bukti foto mesra suaminya dengan Dea pada waktu itu di kafe. Kamu mau kemana lagi sayang? Aku ada perlu lagi Nadia. Maaf. Aku ikut. Nadia menarik tangan Yuna karena detik itu dia ingin bersama dengannya. Jangan Nadia. Kamu kerja saja di sana. Nadia mengeluh dan menampakkan raut wajah cemberut dikarenakan Yuna tidak mengizinkannya untuk ikut bersama. Cipok dulu dong sayang. CLPOT. Sudah ya. Lagi dong sayang. Nadia minta lagi setelah bibirnya dicipok Yuna sekali sentuhan. CLPOT. Tidak mau ajak aku gituan dulu. Hari ini libur dulu Nadia. Aku capek gituan tiap hari. Yuna menolak tawaran Nadia tanpa menjelaskan niat dan maksud kepergiannya itu. Tumben sayang. Biasanya langsung gendong aku ke kamar. Melucuti pakaianku dan menjilat kemaluanku. Nanti saja besok. Ya sudah. Nadia tersenyum manis di hadapan Yuna. Dia tidak tahu pria yang selama ini selalu gituan dengannya adalah seorang playboy. Oh, menjadi seorang guru les privat ya Bu? Ya, anak muda. Makasih ya Bu, atas informasinya. Sama-sama. Baru saja Yuna bertanya kepada tetangga dekat rumahnya Galih. Yuna sudah dapat kabar dari tetangganya bahwa Intan akhir-akhir ini jarang ada di rumah karena mengajar menjadi seorang guru les privat bahasa Inggris. Yes, aku punya cara ah. Yuna begitu girang bahagianya dia. Sebab dia punya cara atau rencana untuk mendekati istrinya Galih. Sekalian akan menunjukkan foto mesra suaminya itu dengan kakak iparnya.
Tamatlah riwayat kamu, Galih. Lihat saja, aku pastikan kamu akan berpisah dengan istri kesayanganmu. Kamu sudah salah besar karena telah berurusan denganku, haha. Yuna tertawa puas di depan rumah Galih. Dan kini, tipu dayanya akan segera dimulai. Galih dalam bahaya besar karena istrinya akan dihasut oleh Yuna si pria licik. Dengan Pak Yuna, betul saya sendiri. Saya Bu Intan. Oh, iya Bu. Saya sudah menunggu ibu dari tadi di rumah. Hari itu Intan datang ke suatu apartemen untuk menemui Yuna. Sebelumnya Yuna sudah mendapat nomor kontak Intan dari tetangganya. Yuna sengaja membayar anak jalanan yang biasa mengamen di stopan lalu lintas untuk tinggal di apartemennya dan dipiara supaya bisa diajari Intan berbahasa Inggris. Namun hal itu Yuna lakukan demi melancarkan niat jahatnya untuk merebut Intan dari pelukan Galih. Sengaja Yuna membeli sebuah apartemen itu secara mendadak tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya. Duduk dulu Bu, biar saya panggilkan dulu anak saya. Makasih. Intan pun duduk dan tersenyum hangat kepada Yuna. Dia tidak menaruh rasa curiga sedikitpun terhadap rencana rekayasa yang Yuna rancang untuknya. Ingat, kamu harus nurut sama dia. Paham? Dan ini uang bayaranmu hari ini, lumayanlah cukup besar buat jajan kamu. Makasih Om. Ya sudah, kamu hampiri guru les itu. Yuna bicara empat mata dengan bocah tengil yang bernama Ragil itu. Mas, maaf hari ini aku telat, siapkan makan malam buat kamu. Tak mengapa kok sayang. Malam itu, Galih pulang ke rumah. Namun ketika dia hendak membuka tutup saji yang berada di atas meja makan tanpa ada makanan apapun dan Intan malam itu baru masak karena telat pulang dari apartemen Yuna yang mengajar anak kecil bayarannya si Ragil itu. Besok antar aku ke bidan ya Mas, mau cek kehamilan anak kita. Iya sayang, hayu. Intan rencana hari esok dia mau cek kandungannya ke bidan untuk memastikan kesehatan bayinya yang masih berada dalam perut. Sekalian mau USG juga ya Mas. Iya sayang. Mas ikut-ikutan kamu saja. Gimana kamu? Galih begitu bahagianya dengan kehamilan anak pertamanya itu. Galih mendekati Intan kemudian tangannya mengelus kepala istri tersayang seraya mengusap perutnya yang mulai terlihat membesar. Sial. Jadi dia lagi hamil mengandung anaknya. Pagi itu Yuna geram setelah menelpon Intan untuk mengajar Ragil kembali namun menolak karena ada halangan rencana mau ke bidan kandungan bareng Galih suaminya. Lihat saja. Aku akan gugurkan kandunganmu itu. Kalau perlu, akan aku bunuh bayinya, hahaha. Sungguh licik si Yuna. Bagaimana tidak? Dia berencana mau menggugurkan kandungan Intan atau membunuh bayinya hanya karena ambisi telah jatuh hati kepada Intan. Kakak, kok tumben tidak kabari aku kalau kakak mau kembali kemari? Maafin kakak. Kakak mendadak ada panggilan kerja dari loker online. Dan tepatnya di kota ini. C3 apa-apa kan kakak tinggal serumah lagi dengan kalian. Tak mengapa kok kak, justru aku senang ada teman curhat juga di rumah ini. Sebelumnya dia mendapat telepon panggilan kerja di sebuah cafe ternama di kota itu. Dan dia kembali ke rumah adiknya. Sayang cepetin mandinya lama benar sih. Mas gerah mau mandi nih. Kamu Galih. Bentar Galih, kakak lagi ganti pembalut, kemaluan kakak lagi merah. Kakak, kapan kemari? Galih begitu terkejut selepas pulang dari kerja hendak mau mandi dan ternyata di dalam adalah kakak iparnya bukan istrinya. Baru saja tadi siang kakak sampai kemari. Kamu sudah tidak marah kan sama kakak soal kejadian kemarin? Tahu malas bicara sama kakak. Galih, main pergi saja itu orang geek. Dasar. Galih tidak menyahut dan dia baru menyadari kalau Galih sudah pergi karena kesal pada dia. Mas baru pulang. Ada Kak Dea loh kembali. Mas sudah tahu. Loh kok? Mas seperti tidak senang gitu mendengar kabar Kak Dea kembali. Sudahlah sayang. Mas mau tidur. Letih. Ih jorok. Mas belum mandi. Mandi dulu mas. Bau. Jangan dulu naik ranjang. Dasar. Intan saat itu heran dengan sikap tak biasa Galih yang selepas kerja tumben tidak mandi. Karena biasanya langsung ambil handuk dan pergi ke kamar mandi. Tapi sekarang tidak. Main masuk kamar saja dan menutup pintunya. Intan tidak tahu kalau hati suaminya lagi kecewa kepada dia karena telah kecewa saat momen gituan dengannya. Sepertinya aku kenal sama bapak. Emang kenal Bu. Saya juga kenal sama ibu. Siang itu,
Intan memperhatikan wajah Yuna serasa di hati seperti kenal dengannya. Dan benarlah Intan telah lupa lagi kalau Yuna merupakan kekasih dari kakaknya. Apa maksudnya ini Pak Yuna? Buat ibu. Maaf Pak, saya sudah punya ponsel. Intan menolak pada saat Yuna telah memberikan ponsel dia kepadanya. Intan menyangka bahwa Yuna memberikan ponsel miliknya itu. Akan tetapi bukan itu. Melainkan Yuna ingin Intan melihat foto yang dia save soal kedekatan Galih dengan kakak iparnya. Apa maksud Bapak dengan semua ini Pak? Bapak dapat foto ini dari mana? Sebelumnya saya minta maaf sama ibu. Dan saya ini adalah mantan pacar kakak ibu. Kak Dea yang Bapak maksud. Tepat sekali. Yuna mengangguk kepala dengan tenang dan dia baru saja memperlihatkan semua foto mesra Galih dan Dea yang tersimpan di ponselnya pada Intan. Tidak. Tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin, Bu? Sudah jelas-jelas suami ibu selingkuh dengan kakak iparnya sendiri di belakang ibu yang sebagai istrinya. Yuna dengan congkak dongkolnya bicara penuh rasa puas melihat Intan mulai hatinya goyah seperti marah kepada Galih. Sayang belum masak lagi buat Mas. Masak saja sendiri. Malam itu, Galih seperti biasa pulang kerja dan dia hendak mau makan, namun tidak didapati makanan lagi tersaji di meja makan. Namun Galih bukanlah makanan yang didapat melainkan bentakan dari sang istri tersayang. Kenapa sayang sensitif banget hari ini? Lagi merah ya? Pokoknya sebulan ini aku tidak akan ngasih jatah Mas gituan. Loh kok? Kenapa sayang? Jangan dong. Galih dibuat terkejut oleh pernyataan Intan yang sangat marah dan begitu mengancamnya. Bahkan yang diancam itu adalah kebutuhan biologisnya sebagai lelaki perkasa penuh gairah. Kenapa dengan kamu ini sayang? Ada apa? Ada masalahkah? Ya, aku kecewa sama Mas. Kalau perlu aku tidak mau melayani Mas gituan di atas ranjang. Intan semakin mengancam Galih yang masih belum mengerti dengan perasaan emosinya terhadap Dea. Alasan apa sayang? Sampai-sampai begitu sama aku. Gituan saja sama kakakku. Bukankah Mas suka sama dia? Maksud kamu sayang? Ini apa Mas? Apa? Jelaskan padaku. Intan menunjukkan foto mesra Galih bersama Dea di cafe itu setelah Yuna mengirim foto tersebut lewat Bluetooth ponselnya. Kamu dapat dari mana foto ini? Yuna, mantan Kak Dea. Bang Sati. Dia lagi. Rupanya dia belum juga kapok. Galih geram setelah mengetahui bahwa orang yang telah menghasut istrinya adalah si Yuna. Kakak sudah dengar pertengkaran semalam kalian. Sudahlah, kakak jangan bikin aku tambah pusing. Kemarin malam, dia telah mendengarkan pertengkaran Galih dengan Intan yang sembat sengit. Walau dia hanya mendengarkannya di dalam kamar dan telinganya menempel dinding, tapi begitu jelas ucapan mereka. Bareng berangkatnya Yali, ke tempat kerja kakak yang baru di cafe. Kakak pergi saja dulu sendiri. Sementara aku akan mencari keberadaan mantan kakak si muka lutung itu si keparat. Aku akan memutuskan urat lehernya. Dia memang sungguh bangsat. Galih menolak pada saat Intan hendak mau ikut jalan berangkat kerja dengannya di tempat kerja yang baru di cafe ternama itu. Tinggi ke 1D ke 1DDDD. Woi, bisa mengemudikan mobil tidak? Aku tidak perlu susah payah mencarimu. Waktu itu terjadi kemacetan di jalan raya pada saat Galih berubah pikiran bersedia mengantar Dea untuk bisa sampai ke tempat kerja di cafe. Tepat berada di stopan rambu lalu lintas Yuna sempat membentak dan mengklakson mobilnya dari arah belakang. Galih pun beruntung ternyata yang sudah mencela dan mengklaksonnya untuk cepat jalan adalah Yuna, sehingga di antara keduanya saat itu hendak tatap wajah. Hanya saja Yuna saat itu tidak mengetahui bahwa pengemudi motor yang berada di depan kaca mobilnya adalah Galih yang sedang boncengan bareng dia kakak iparnya. Buka pintunya, jika kau memang seorang lelaki. Sudahlah Galih, kamu jangan bikin keadaan jalan semakin macet saja. Kalian janganlah ribut. Dia menghadang Galih di samping jendela kaca mobilnya Yuna dan sampai-sampai badan dia mepet menyentuh pintu samping mobil tersebut dikarenakan Galih begitu emosi hati dan perasaannya pada Yuna. Goblok! Motorku kau tabrak. Yuna, berhenti kamuku. Dia teriak histeris meneriaki Yuna yang kabur mobilnya melesat dengan cepat dan motor Galih ditabrak mobilnya secara tersentak yang mengakibatkan motor tersebut terpental membentur tiang listrik dan sampai rusak parah mesinnya. Sudahlah Galih, kamu yang sabar. Mana aku bisa sabar kak? Galih begitu marah ketika melihat keadaan motornya yang hancur parah.
Gali berdiri di depan motornya yang sudah hancur dan dia meratapi motor tersebut seraya kedua tangannya mencengkram dengan kuat saking marah dan benci atas perbuatan Yuna yang sudah membuat Intan benci kepada dirinya dan motor miliknya pula sudah hancur total. Kamu tega kok sayang? Bodoh amat. Malam itu Gali disuruh tidur di luar rumah oleh Intan istrinya. Bagaimana tidak? Intan ingin memberi pelajaran kepada suaminya itu yang telah diketahui selingkuh dengan kakaknya sendiri. Padahal foto kemesraan di antara Gali dan dia itu tidak seperti yang Intan pikirkan karena tidak ada sedikit pun hubungan ataupun ikatan perasaan di antara mereka. Hanya saja kedua saudara adik kakak ipar itu sangatlah dekat dan mesra. Tak mengapa aku tidak ikut bareng tidur kamu di kamar, tapi jangan di luar dong sayang. Dingin, Mas tidur di tengah rumah saja ya. Tidak, Mas tidur di situ saja. Intan tetap membantah saat Gali memohon untuk bisa tidur di tengah rumah. Gali tidak melawan karena ia sangat begitu mencintai dan sayang sama Intan dan hanya satu harapan di hati Gali yaitu ingin hati Intan terbuka kembali dan mau memaafkan dirinya dan percaya dengan ucapannya bukan percaya kepada foto dirinya bareng dia. Seeka Eleka, masuklah. Kakak, mau ngapain keluar? Masuklah. Tidak kak, nanti Intan marah. Kata kakak masuk. Bawel banget sih kamu. Tengah malam itu, Gali masih belum bisa tidur di luar teras rumah. Dia terkejut melihat dia membuka pintu utama yang sempat dikunci Intan. Dia menarik tangan adik iparnya itu dengan memaksa supaya masuk ke dalam setelah Gali tetap diam di tempat karena takut Intan tahu dan bisa-bisa semakin marah dan benci kepada dirinya. Kakak mau apa? Kamu itu tidak baik tidur di luar. Tidak kak, aku tidak boleh tidur di dalam sama Intan. Sudahlah kamu tidur di dalam rumah saja. Dingin tahu. Aku mau tidur di mana kak? Tidur di tengah rumah juga tidak boleh sama Intan. Di dapur gitu. Ogah ah. Kamu itu bawel banget sih jati laki. Di kamar kakak. Apa aa? Tidur di kamar kakak? Jangan bilang kalau kakak mau ajak aku gituan. Ngarep kamu. Siapa juga yang mau ajak kamu gituan? Kakak tuh ya kasihan melihat kamu tidur kedinginan di luar. Gali ditarik paksa badannya sama dia kemudian masuk ke dalam kamar dan pintunya dikunci rapat-rapat. Kenapa kakak kunci pintu kamarnya? Bukankah kamu takut Intan mencarimu? Gali begitu heran melihat dia mengunci pintu kamar dengan rapat dan lagi pula kakak iparnya melakukan hal itu takut Intan masuk ke kamar. Ya iyalah, itu buat kamu. Tega bener sih kamu kak. Dia yang duduk di atas ranjang melempar bantal dan guling mengenai tubuh Gali yang dimintanya untuk tidur di lantai kamar. Sama saja mau di kamar kakak ataupun di luar aku disuruh tidurnya di lantai. Kirain di kasur. Narep kamu. Dia langsung terbaring juga menutupi tubuhnya dengan selimut setelah Gali menggerutu jengkel ingin tidur bersama kakak iparnya di atas ranjang. Loh kok gak ada? Intan pada saat itu keluar dari kamar menuju keluar teras rumah yang mencari Gali karena lupa ingin minta uang buat resiko dapur untuk hari esok. Tok tok. Kak, lihat Gali ga? Intan. Kak, gimana nih? Sudahlah. Kamu diam saja. Blun banget sih kamu jadi orang tuh. Gali mengerjap terbangun baru memejamkan mata setelah baru saja mendengar suara istrinya yang mengetuk pintu kamar bersama dia. Gak ada adikku. Bukankah tadi di luar disuruh kamu tidur di sana? Bukan itu kak. Maksud aku kakak lihat Gali gak? Oh enggak kak. Dia salah fokus. Intan tanya apa dan menjawabnya apa. Bentar. Kak dia tadi kenapa jawabnya begitu ya? Perasaan aku tanya dia melihat Gali. Tapi kenapa kak dia jawab yang lain? Apa mungkin aku salah dengar kali? Intan berhenti melangkah setelah sampai di pintu kamarnya kembali karena baru saja ia tersadar oleh ucapan kakaknya barusan. Kenapa aku jadi penasaran ya? Intan terbaring di kamar menatap lurus ke plafon atap rumah yang masih memikirkan soal ucapan kakaknya. Sebaiknya aku pinjam casan HP kak dia sajalah. Pura-pura saja lupa nyimpan dan sekalian ingin memastikan rasa penasaranku. Intan bangkit dan turun ranjang kembali berniat mau kembali ke kamar kakaknya. Tok tok. Kak dia. Iya Intan. Ada apa lagi? Intan lagi. Gimana dong kak? Gali panik setelah mendengar sang istri kembali di depan pintu kamar dia. Tetap diam di tempat. Lebay banget sih kamu itu jadi orang.
Dia jijik melihat Gali bersikap lebay di hadapannya karena takut istrinya yang kembali mengetuk pintu kamar. Kok kakak malah sewot begitu sih sama aku? Kamunya sih yang lebay. Gali dan dia bicara pelan waktu itu dan keduanya berusaha untuk jangan sampai terdengar sama Intan. Ini loh kak, aku lupa nyimpan casan HP ditaruhnya di mana. Jadi aku mau pinjam sama kakak. Bentar kakak cari dulu. Dia sempat membuka pintu kamarnya dan Intan mengutarakan niat dan maksudnya kembali. Sementara Gali bersembunyi di bawah ranjang untuk menghindar takut istrinya masuk kamar. Dia kembali menutup pintu kamarnya pada saat hendak mau mengambil casan HP-nya dan hal itu membuat Intan merasa aneh dengan sikap kakaknya yang tidak seperti biasanya. Kali ini lebih tertutup tidak mau terlihat ruangan kamarnya oleh Intan. Intan tidak mengetahui bahwa Gali lagi bersembunyi di bawah ranjang. Oh tidak. Harus gimana ini? Apanya yang gimana, Kak? Kamu tidak dengar tadi istrimu mau pinjam casan HP sama kakak? Dan pastinya Intan bakalan masuk kamar. Ya ampun, gimana dong, Kak? Nanti Intan nyangka kita berdua lagi gituan. Karena pintu kamar dalam keadaan tertutup dan Gali keluar dari persembunyiannya lalu berbincang dengan kakak iparnya secara pelan. Gali melihat raut wajah dia memerah karena merasa cemas. Semua ini gara-gara kakak. Kok malah nyalahin kakak sih? Sudahlah, tidak ada waktu untuk berdebat. Gali marah dan saat itu menyalahkan Dea yang sebelumnya telah mengajaknya ke kamar untuk tidur berdua. Mending tidur di atas ranjang. Ini malah sama harus tidur juga di lantai. Kok lama kak? Bentar adikku. Ya sudah aku tunggu kak. Intan sempat kesal menunggu lama kakaknya yang hendak mengambil casan HP-nya. Itil bau. Kakak. Untung saja tidak pecah. Ini. Aduh. Makasih ya kak. Nanti aku balikin lagi. Dia kaget pada saat casan yang akan diberikan kepada Intan lepas dari tangannya terus jatuh ke lantai. Dan beruntungnya tidak pecah atau retak sedikit pun. Intan menerima casan HP itu. Namun ia sudah melihat ke sekitar ruangan kamar tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Kemudian Intan kembali dengan rasa tenang dan masih penasaran kemana Gali pindah tidurnya kala itu. Ya sudah, kalau kamu mau tidur di atas ranjang. Tapi awas jangan macam-macam, nanti kakak tabok muka kamu baru tahu rasa. Yeay. Kill banget sih kakak. Siapa juga kali yang mau sentuh kakak? Bawel banget sih kamu tuh Gali. Lebay banget tahu. Kakak tuh yang lebay. Kamu yang lebay. Kakak. Kamu. Kakak. Haria Beyuka. Oh. Keduanya sempat bertengkar di atas ranjang dan Gali teriak histeris setelah kemaluannya ditendang kaki Dea karena jengkel. Untung saja Intan kala itu sudah terlelap tidur sehingga tidak mendengar suara teriakan suaminya yang lagi di kamar kakaknya. Ya ampun. Maafin kakakmu ini Gali. Kakak tidak sengaja. Kemaluanmu sakit kan? Iya sakitlah kak. Lagian tidak perlu dipegang dielus-elus juga kali kak. Oh ya maaf. Dia merasa bersalah karena kakinya telah menendang kemaluan Gali dengan keras. Sehingga tanpa mau dan ragu dia kala itu memegang dan mengelus kemaluan Gali yang terasa sakit sampai mulas ke perutnya. Loh kok malah membesar? Mana bisa membesar, kakak sendiri yang elus. Gimana sih kakak ini? Oh gitu ya. Ajaib benar kemaluan kamu. Dia terpukau dan takjub di saat melihat kemaluan Gali berlahan sedikit demi sedikit mengembang setelah dia pegang dan dielusnya dengan lembut. Kenapa kakak malah tidur di lantai? Lebih baik kakak tidur di sini saja. Gali merasa heran ketika kakak iparnya mengambil bantal dan selimutnya kemudian turun dari ranjang lalu tidur di alas karpet yang sebelumnya untuk Gali. Kamu tahu, kemaluan kakak Jeti basah ketika melihat punya kamu itu mengembang. Makanya kakak lebih baik menghindar dan menjauh dari kamu. Kenapa kakak mau? Mau sih. Tapi kakak bisa tahan sih.